Selamat malam, Ibu-ibu KWJ Maranatha yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita bertemu di dalam acara Saat Teduh bersama KWJ Maranatha untuk belajar akan firman Tuhan. Mari kita serahkan kesempatan baik ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bersatu hati kami datang kepadamu ya Tuhan untuk menyerahkan acara Saat Teduh Ibu-ibu KWJ Maranatha ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mohon Kau ajar kami akan firman-Mu yang kelak akan menjadi obor yang menerangi setiap langkah kami dan juga membentuk hidup kami untuk berkenan bagi Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, bentuklah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, renungan pada malam hari ini didasarkan pada Lukas 18 ayat yang 9 hingga 14. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa di dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini akan pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa ia merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jika ada pertanyaan, kehidupan macam apa yang menjadi idaman kita yang membuat kita bahagia? Apakah jawabannya? Apakah memiliki anak-anak yang hebat dan berprestasi? Apakah rumah yang megah dan mewah? Apakah penampilan yang keren, mobil mahal? Atau bagaimana kita ingin orang memandang kita? Sebagai intelektual, berhikmat, cantik, kaya? Atau terlihat begitu beriman dengan banyaknya aktivitas dalam pelayanan? Ada banyak sekali upaya yang dilakukan untuk mewujudkan segala keinginan kita. Orang begitu memikirkan pendapat orang lain untuk mendapatkan pengakuan ataupun penghargaan yang diinginkan. Hal yang sama pun juga dialami oleh orang Farisi di dalam cerita Tuhan Yesus ini. Dia merasa sangat puas dan bahkan bersyukur kepada Tuhan untuk kesempurnaan hidupnya. Dia merasa sungguh sangat istimewa karena dia tidak merampok, tidak lalim, bukan pezina, bukan juga pemungut cukai seperti pria di dekatnya, berpuasa 2 kali seminggu, dan bahkan melakukan persembahan 1/10 dari seluruh penghasilannya.
Ia memandang dirinya paling benar, sempurna, dan istimewa, dan merasa berhak memandang rendah orang lain. Dengan sikap seperti itu, ia datang kepada Tuhan dan mengucap syukur untuk kesempurnaan hidupnya. Sudah seharusnya Tuhan memujinya dong. Tapi, kenapa Tuhan tidak berkenan dengan kehidupan sempurna dari orang Farisi tersebut? Apa yang salah? Orang Farisi itu melakukannya untuk mendapatkan pujian dari lingkungan. Dan seiring dengan itu, ia akan mendapat perlakuan yang istimewa dan rasa hormat. Tidak hanya itu, tidak hanya dari lingkungan, dia juga ingin mendapatkan pujian dari Tuhan dan berharap dari pujian itu maka akan ada privilege bagi dia untuk mendapatkan tempat khusus, baik di hadapan Tuhan maupun di dalam komunitasnya. Dan ternyata Tuhan tidak menyukai kesombongan seperti itu. Sikap ini bertolak belakang dengan sikap pemungut cukai yang berdiri di pojokan yang remang, dengan hati yang hancur dan kepala yang tertunduk dalam, dan tangan yang memukul diri dengan pedih, hanya mampu berkata, "Ya Tuhan, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini." Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam cerita kontras antara orang Farisi dan pemungut cukai ini mengajarkan kita tentang pandangan Allah mengenai bagaimana cara kita memandang atau menjalani hidup. Pemikiran tentang betapa sempurnanya hidupnya membuat orang Farisi menjadi sombong dan suka memandang rendah orang lain. Bahkan di hadapan Tuhan, di dalam doa pun dia melakukan hal itu. Berbeda dengan si pemungut cukai yang menyadari betapa buruknya hidupnya, sehingga dengan hati pedih, penuh penyesalan, dia datang kepada Tuhan. Kesadaran akan banyaknya kesalahan menciptakan penyesalan yang luar biasa dan kesedihan yang dalam. Saking pedihnya dan banyaknya penyesalan dan perasaan yang membebani hatinya, dia hanya mampu berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini." Kesadaran bahwa hidupnya hanya bergantung pada belas kasih Tuhan membuat fokus perhatiannya hanya pada apa yang berkenan bagi Tuhan untuk dijalani dan bersyukur atasnya. Dari perumpamaan yang diceritakan ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita bisa menyimpulkan bahwa menjadi sombong ataupun tinggi hati akan membuat orang, satu, suka merendahkan orang lain. Dua, menuntut suatu perlakuan tertentu karena kebaikan atau kesempurnaan yang dia miliki. Tiga, tidak bisa menerima masukan dari orang lain. Empat, sehingga karena tidak dapatkan masukan dari orang lain, maka dia akan mengalami susah di dalam bertumbuh ataupun berkembang, mengingat perkembangan lingkungan yang sangat pesat. Dan yang kelima, merasa diri sendiri paling hebat. Tentu saja sikap-sikap tersebut di atas sangat tidak disukai Tuhan. Adapun kerendahan hati akan menimbulkan sikap
1. Keterbukaan. 2. Kesediaan untuk belajar. 3. Karena kesediaan untuk belajar, maka orang itu akan memiliki kemampuan untuk berkembang dan mengembangkan hidupnya lebih baik lagi. 4. Karena kehidupannya berkembang dan memiliki kemampuan untuk bertumbuh lebih baik lagi, maka akan meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi terhadap segala sesuatu yang baru yang dihadapinya. Sekalapun permasalahan yang dihadapi, dia akan memiliki tingkat adaptasi yang tinggi dan mampu menghadapi segala permasalahan dengan baik. Dan yang kelima, kesadaran betapa orang memiliki banyak kekurangan akan membuat dia menjadi bergantung dan berlindung kepada Tuhan saja. Wah, ternyata menjadi sombong memiliki dampak yang buruk ya Bu, baik bagi hidup kita maupun bagi hubungan kita dengan sesama, dan terlebih lagi dengan Tuhan loh, karena Tuhan sangat membenci orang yang tinggi hati. Tentu saja Tuhan membenci orang yang tinggi hati itu karena memiliki alasan yang kuat, bukan? Marilah mulai sekarang kita belajar untuk lebih rendah hati dan menikmati kedamaian yang lebih, karena tahu bahwa Tuhan berkenan dalam hidup kita. Mari kita berserah diri kepada Tuhan di dalam doa. Kami sungguh bersyukur untuk pengajaran Tuhan pada malam hari ini. Meski sulit dan berat, kami ingin belajar dan belajar lebih lagi untuk hidup rendah hati di hadapan-Mu ya Tuhan, dan belajar untuk melihat berkat-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu pada saat kami belajar bersandar penuh kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah saat teduh kita pada malam hari ini, ibu-ibu. Selamat berkarya, bertumbuh, dan bergaul dengan Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Tuhan memberkati. Amin.